Halo semuanya, Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar Satya Siniar. bersama saya Aufa di sini. Apa kabar kalian? Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga kalian Baik, baik. semua baik-baik saja ya. Bentar, jangan ngomong dulu, mau Oh, di present dulu, oh, biar kayak di acara-acara gitu. Gimana sih? ya udah, ulah, ulah. Gak apa-apa, nanti keep roll, keep Oke, roll. bro. Ya, jadi gimana guys, kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Jujur memang belakangan ini gue lagi jarang upload. Kayak terakhir upload kapan ya? Septemberan akhir lah gitu kalau nggak salah. Udah 2 minggu 3 mingguan lah jarang upload. Hari ini tapi gue upload lagi dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Iya. Iya. Jadi di sebelah saya sudah bersama siapa? Bapak Jody. Mas aja, Mas. Mas. Ya, Mas Jody Sultana. episode Nah, kedua saya di sini ya. iya. Pertama kali itu tahun yang lalu berarti ya. Iya, nah buat konteks dulu nih. Sebelum Satya Siniar ada di YouTube, ada bentuk videonya gini kan awalnya di Spotify doang ya, bentuk Ya. audio. Nah, setahunan lalu dia sempat datang juga di podcast. Tapi waktu itu Eh, versinya masih Kasih audio. audio doang. Kalau kali ini ada videonya kan, udah ada di YouTube sekarang. Waktu itu kita bahas apa Ya. Euro ya? Euro final Oke. menjelang final Euro. Gue masih ingat banget tuh, Inggris Ya. kalah, sialan emang. Ya. Satget, Satget. Iya. Nah, kalian kalau mau dengar bisa cek aja di Spotify, masih ada kok episodenya. Masih ada, cek aja cek. Nah, ini kali kedua beliau datang ke Satya Siniar. Ya, Dan buat konteks lagi dulu, Jody ini teman sekolah saya. ya. Sekolah di mana kita? Oh, gak usah disebut ya. Disebut, gak usah disebut. Ada lah intinya. Ada. Ya, intinya dia satu sekolah sama gua. Ya, Kita kenal udah 3 tahun berarti ya? ya, Iya. Nah, gue kenal udah 3 tahun lah sama dia. ya. Kita udah lumayan cukup deket lah. Nah, Sahib, sahib. iya betul. Tapi yang hari ini kita mau bahas bukan soal itunya. Hari ini kita mau bahas apa? Rangga dan Cinta film. Iya. Nah, jadi kan berarti kemarin tanggal berapa rilisnya? Itu film? 2 ya? Tanggal 2. Ya, jadi di 2 Oktober kemarin tuh lagi ya ada film Rangga dan Cinta yang baru aja rilis. Which is di mana itu adalah remake lah ya Ya, hitungannya. Remake dari Ada Apa Dengan Cinta yang rilis berarti 20 tahun lalu. Tahun 2000. 23 tahun yang lalu. Iya. Ya segituan lah ya. Ya. Nah, hari ini kita baru aja kelar nonton filmnya. Ya. Dan sekarang di episode ini kita mau coba bahas lah. Ya. Kalau ngomongnya review kayaknya kayak ketinggian gitu ya. Ketinggian. Kita kan bukan pemerhati film ya. Betul. Kita mah penikmat saja. Gak yang sinetfil banget lah gitu Nah, ibaratnya. Kita Benar. mah penikmat film aja. Iya Saya benar. menikmati roti bakar ini. Oke. Ya jadi kita mau bahas lah filmnya. Nah, sebelumnya sebenarnya filmnya masih menceritakan cerita yang sama ya kayak film originalnya. Ya, Masih ibaratnya formula yang sama lah ya. Cuman di sini mereka menawarkan kebaruan dengan cast-nya tentunya baru. Ya. Terus settingnya juga baru. Ya. Maksud settingnya tuh setting tahun. Kalau di filmnya dulu kan setting tahunnya sama 2000-an kan. Ya. Di sini juga 2000-an, cuman kayak ya gimana ya? 2010 awal sih. Iya, kayak ya gitulah intinya. Dan juga mereka menawarkan beberapa kebaruan lainnya termasuk ada musikalnya kan ya. Nah, itu konsepnya lebih film musikal sih daripada yang ADC yang original ya. Nah, betul. Jadi buat sinopsisnya gak usah kita jelasin lah ya. Intinya masih sama lah untuk sinopsis premis tuh kayak film originalnya gitu. Siapa sih di sini yang gak tahu ADC gitu kan ya? Ibaratnya kita aja yang Gen Z nih tahu gitu ADC itu apa. Itu kayak udah jadi pop culture yang udah ini banget di Indonesia. Ya. Nah makanya hari ini kita mau coba bahas si film remake-nya. Berarti kita bahas dulu lah kelebihan kekurangan lah. Ya. Coba dari lu sendiri kelebihannya dulu atau mau kekurangannya dulu? Kelebihannya dulu lah. Kelebihan dulu ya. Kekurangan ntar kita di akhir aja. Kelebihannya gimana? Ini kita kelebihannya filmnya sweet ya. Film itu tipe yang bikin kitanya jadi senyum sendiri gitu ngerti gak sih? Benar, itu benar. Karena mungkin semuanya pasti pernah mengalami yang namanya Jatuh cinta. di masa SMA ya dalam hal ini secara spesifik. Nah, pasti orang-orang yang itu nonton film ini pasti akan relate dan pasti akan kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu kelebihannya. Dibikin salting lah ya. Salting ya. Mungkin dulu waktu ADC pertama keluar mungkin orang-orang merasakan hal seperti itu ya. Betul. Jadi film yang Betul. di Indonesia saat Betul. itu. Sampai sekarang gitu. Ah. Kemudian kelebihannya adalah bagaimana
eh semua flow ceritanya itu rapih gitu. Oke. Ya, flow ceritanya bisa dibilang lumayan rapih. Maksudnya kadang-kadang suka ada film yang emang dia melompat-lompat gitu kayak kayak gitu. Ngerti gak sih, Pet? Sebenarnya Nah, gue agak argumen sama lu kalau soal yang ini, cuman iya, nanti iya. kita bahas, lu Oh, oke, oke. ngomong dulu aja. Ya, Oke. karena ada alur yang maju tapi dia lompat-lompat gitu. Betul, betul, itu betul. Lompatnya lumayan jauh tapi ini masih satu apa ya, satu jalur gitu. Iya, Kurang lebih seperti itu. linear lah gitu. Ya, linear. Dan mudah untuk dicerna filmnya. Benar, Mudah benar untuk itu benar. dicerna. Mungkin nggak tahu ya. Soalnya ini mah bukannya bermaksud apa ya, tapi kalau menurut saya Jumbo itu lumayan sulit dicerna filmnya Oke. bagi orang-orang yang emang nggak bisa berpikir jauh gitu, kasarnya gitu ya. Atas dasar apa nih perbandingannya Jumbo? Ya, nggak kan kalau 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 ADC itu mudah dicerna karena ceritanya ringan sesuai dengan sehari-hari gitu, misalkan gitu. Oh iya, Tapi kayak apple to apple men kalau dibandingin iya. sama Jumbo itu Iya, film anak-anak iya anjir. kan. Ya, ini kan film remaja tapi mudah dicerna. Itu film anak-anak tapi sudah Oh, dicerna. jadi poinnya Ya, film anak-anak tuh susah dicerna, sedangkan film remaja ini gampang dicerna. bukan. Maksudnya Gimana dalam sih? hal ini film Jumbo gitu. Oke, Ya, which is film anak-anak dong. film anak-anak. Tapi walaupun film anak-anak tapi lumayan bikin kita mikir dua Iya, kali. agak sulit dicerna Ya, kan. ya Tapi sedangkan Rangga Cinta, kadang-kadang cerita itu lebih notabene film remaja dong. film remaja dan emang karena mungkin karena settingannya dunia sehari-hari kali ya. Iya, makanya gak apple to apple dibanding animasi sama live action anjir. Gak tuh gak kepikiran gue. Ya oke, gue paham lah poin lu. Oke, lanjut. Ceritanya mudah dicerna gitu. Oke. Karena masih berlatar kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan masa remaja gitu. Mungkin Masa SMA. Masa SMA makanya itu. Which is di mana kita sekarang masih mengalaminya Ya, gitu. Jadi dapat ya, jadi relate lah gitu. Heeh. Kelebihannya itu sih filmnya ringan gitu, nggak bikin kita pikir panjang gitu. Tapi kalau untuk kekurangannya nih, Gua dulu kelebihan dulu gua. oh Ntar iya, gantian kita. udah. Kalau kelebihannya sih itu aja sih. Oke. Udah aja. Nah, oke itu kelebihan menurut Jody tadi. Eh lanjut buat gua sendiri kelebihannya. Oh ya tadi kita belum mention ini disutradarainnya sama Riri Riza. Kalau Ya. film dulu kan Mbak Mira kan. Mira, Mira Lesmana. Kalau yang ADC 1 Iya Mira yang ngasih Rudi Sudjarwo, iya benar. Tapi masih sama Miles Film kan. Ya masih. Oh ya waktu itu berarti tuh gue lupa deh. Ya sutradara Rudi Sudjarwo. Nah yang kali ini tuh sutradaranya Mas Riri Riza. Seperti ADC 2. Dan yang nulis dia juga gak sih? Iya. Iya penulisnya. Iya. Nah ya tadi lupa mention di awal. Menurut gue sendiri kelebihan filmnya, first thing yang langsung gue bakal dengan sadar jelas bilang kelebihan dari film ini adalah performance-nya Lea Princi sebagai Cinta di sini. Ya. Itu perlu gue akuin benar-benar ngebawa vibes yang sama ketika Dian Sastro muda dulu memainkan Cinta di film originalnya. Ya, betul. Kayak dari from the first scene gitu, dari scene awal kayak literally dialog pertama dia ngomong gitu. Ya. Suaranya dia, how dia bersikap, gimana dia berdialog gitu, itu benar-benar ngerimain gue banget sama apa yang dilakukan oleh Mbak Dian Sastro dulu di film originalnya. Ya. Kayak dari suaranya tuh benar-benar semirip sesama itu kayak suaranya Dian Sastro muda. Ya, betul. Cara dia ngomong, cara dia berekspresi. Walaupun jujur pada awalnya perlu gue akuin, gue agak skeptis. Kayak gue ngerasa, oh ini kayaknya dibuat-buat nih. Biar penonton ngerasa gimana ya? Ngerasa ternostalgia lagi lah. Teringat lagi memori ke filmnya zaman dulu. Tapi seiring berjalannya film berjalan, ternyata enggak. Ternyata emang si Lea ini ya begitu aja. Emang actingnya dia seperti itu dan dia menampilkan performa yang menurut gue jadi top notch dan salah satu kelebihan yang paling oke lah di filmnya gitu. Yeah. Itu satu. Dan itu berhasil membawa itu tadi yang gue bilang perasaan gue pertama kali menonton ADC yang lama tuh walaupun tentunya di umuran kita waktu ADC pertama tayang kita belum lahir even ya bahkan. Yeah, kita nontonnya di streaming service cuman ketika gue pertama kali nonton di streaming service ADC yang original tuh emang kerasa magisnya kan. Ya yeah, betul. Nah makanya ketika lihat film Rangga Cinta ini, melihat penampilan performance Lea actingnya seperti itu, mengingatkan gue kembali ke masa ketika Mbak Dian Sastro dulu, itu benar-benar jadi poin yang pengen gue highlight banget sih sebenarnya. Poin plus ya. Betul.
Terus yang selanjutnya lagi adalah eh gue suka chemistry-nya Cinta sama Alia di film ini. Yes. Iya, selain acting Lea yang oke, yang meranin Alia juga oke banget tuh, namanya Jasmine Nadia tuh kalau nggak salah. Nah, Ya, dia meranin Alia dengan sangat baik gitu. ya, Dia bisa punya chemistry yang oke banget lah sama si Lea di sini. ya, Em, Terlebih lagi secara penampilan, secara muka dia benar-benar mirip banget sama Alia di film originalnya. ya benar. Ya, ya, ya. Yang diperanin sama Mbak Nadia Cheryl. Kayak benar-benar mirip banget gitu. Dan ternyata emosi yang dia bawa juga mirip sama gitu rasanya, dan itu chemistry-nya oke banget gitu, berasa. Ya, betul. Dan bukan berarti chemistry sama yang ke tiga karakter lainnya jelek, enggak ya, cuman yang gua rasa paling menonjol tuh mereka berdua gitu. Terlepas dari adanya Millie, Carmen dan Maura di sini gitu ya, Ya, si geng cinta ini yang berlima ini nih. ya, Nah, itu terus poin lainnya lagi adalah gue suka musiknya men di sini men. ya, benar, benar. Musiknya enak-enak semua anjir. Benar, benar. Karena kan ini emang dikonsep untuk menjadi sebuah film musikal kan. Ya, Emang udah statement mereka lah kalau ini film musikal gitu. ya, betul. Which is berarti film musiknya harus bagus dong. Ya, betul. Dan itu terpenuhi gitu, centang itu Ya, terpenuhi. ya, betul. Musiknya bagus-bagus Ya, dan masih Melly Guslau dan Antehut juga tadi ya kalau ya, nggak salah yang betul, betul, aransemen betul. dan lain-lainnya. Tuh, karena ada beberapa film musikal yang emang secara konsep bagus, tapi ketika eksekusi malah jadi kurang ya kan? Tuh, Ya, tapi setelah nonton film ini mereka mengeksekusi itu dengan baik gitu. Maksudnya musik dan filmnya itu saling apa saling ngeblend lah, ya ngeblend. ngeblend gitu satu sama lain. Yang bikin film ini jadi makin bagus. Ya, Ya, itu kelebihannya. Baru inget, baru inget. dan kelihatan dipikirin gitu. Ya, betul, betul. Kayak ada film musikal yang gak balance gitu. Ya, Ada yang mereka mikirin musiknya banget, jadinya ke visual filmnya jadi kurang. ya, Adapun sebaliknya, ya, ada yang bingung nih identitas filmnya mau musikal atau gimana, tapi musiknya jelek gitu. ya, betul. Tapi kalau di sini, ini bukan bermaksud nyinggung ke film manapun ya, enggak. Tapi Ya. ada yang kayak gitu. Ya. Tapi di sini ngeblend gitu, bener kata Jody tadi. Bener. Secara musiknya, secara dengan visual film dan lain-lain ngeblend gitu. Dan gue suka gitu gimana cara mereka mengaransemen ulang film-film original di film lamanya Ya. tanpa harus menghilangkan rasa orisinalitasannya itu. Ya, betul. Tapi mereka justru mencoba menghadirkan kebaruan lah di aransemennya gitu. Jadi kayak vibes-nya ya kayak lagu-lagu zaman sekarang aja. Ya, Padahal betul. sebenarnya itu aransemen ulang kan. Ya. Ya kayak gitu sih. Dan kekurangan nih. Kita masuk ke poin kekurangan. Coba dulu, dulu. Kalau belum siap ya udah gue dulu. Nah tadi gue sempat ada mention kan yang soal lompat-lompat tadi. Nah itu gue sebenarnya gak seargumen sama dia. Menurut gue justru ini film di awal dan ke tengah gue ngerasa terlalu lompat-lompat malah kalau menurut gue. Oh iya. Oke. Iya, di awal dapat. Oke, gue ada argumen kenapa? Karena gue ngerasanya, ini aduh spoiler gak ya? Film dibuka dengan ya ini sequence joget-joget lah. Kita gak perlu jelasin detailnya gimana, tapi film tuh dia buka openingnya dengan sequence joget-joget kan. Kayak di awal kayak oke, itu mungkin cara mereka menunjukkan statement kalau ini film musikal loh. Mungkin ya seperti itu. Tapi udah tuh. Cuman di awal tuh gue ngerasa hampir menuju pertengahan ngerasa draggy aja. Kayak ngerasa lompat-lompat aja, dan ada beberapa momen-momen musikal yang miss menurut gue di awal. Kayak seharusnya ini momen tuh gak perlu dibikin musikal, tapi ya tiba-tiba dibikin musikal gitu. Scene kamar. Itu kayak nih ya men, kan tadi gue bilang ya, sequence opening tuh joget-joget nih di di sekolah, gedung sekolah. Tiba-tiba oke, kita ada opening lah Rangga Cinta gitu. Title title film. Terus ada scene di kamar nih, kamarnya Cinta. Mereka berlima nih. Lagi ngobrol kan. Gue kira ya udah kayak ya udah film biasa dulu aja berdialog. Tapi tiba-tiba di situ musikal lagi. Maksudnya bukan berarti itu jelek. Cuman kayak apa gitu ya, terlalu cepat ngenalinnya terlalu cepat. Kayak gue masih ngerasa perlu ada build up lagi dulu. Kayak enggak tiba-tiba lu dialog di kamar nih lagi ngumpul nih, kayak oke lah mungkin kalau perkenalan karakter gak usah terlalu gimana banget karena kita udah tahu juga kan dari film originalnya. Mungkin itu bukan sesuatu hal yang perlu ditekenin. Cuman gak tiba-tiba juga udah scene awal tiba-tiba ngobrol-ngobrol ada tiba-tiba musikal gitu. Menurut gue itu kecepatan aja, bukan berarti jelek, tapi cuman agak kecepatan aja nunjukin ya. Cara mereka nunjukin ya. Nah makanya gue bilang tadi agak lompat-lompat di awal menuju ke pertengahan film. Di pertengahan menuju akhir udah mulai enak deh tuh.
Di momen mana ya? Gue lupa sih di momen mana, tapi intinya udah enak lah intinya. Udah di tengah enak, di awal-awal aja gue agak ngerasa keganggu sama itu. Nah itu makanya tadi gue bilang gak seargumen sama dia kalau soal itu. Walaupun tidak sepenuhnya 100% film yang lompat-lompat ya, enggak kok. Cuman gue ngerasanya awal ke tengah. ya awal ke tengah aja kayak gitu. Nah yang selanjutnya adalah buat gue sendiri, kekurangan yang lainnya adalah aduh ini kayaknya agak kontroversial kali. Gimana? Kan tadi gue bilang kalau performanya Lea sebagai Cinta oke banget. Tapi gue ngerasa hal yang sebaliknya dengan performanya El Putra sebagai Rangga di sini. Gue ngerasa kayak performanya El Putra memerankan Rangga di sini tidak sebaik yang ditunjukkan oleh Lea memerankan Cinta. Kayak vibe lagi anjir, vibes dan feel-nya Rangga tuh menurut gue belum dapat aja gitu. Kayak belum bisa menandingi apa yang sudah ditampilkan oleh Nicholas Saputra. Karena jujur Nicholas Saputra pada saat itu, pada masa itu keren banget. Iya, sampai sekarang pun memang aktingnya oke kan. Bukan berarti aktingnya El Putra di sini jelek, enggak. Cuman gue ngerasa kayak gak dapet aja gitu feel Rangganya. Sedikit lagi bro. Kayak masih kurang gitu. Masih kayak jadinya terlalu ngandelin si Cintanya doang gitu. Gak di dua sisinya balance gitu. Itu menurut gue. Terus yang selanjutnya adalah tadi sempat gue mention dikit tuh ada beberapa part musikal yang miss menurut gue. Kayak gak seharusnya itu momen musikal tapi kok musikal gitu. Benar. Scene kamar ya. Ini yang udah nonton pasti tahu lah sih. Iya. Sama itu scene Rangganya yang mau dikeroyok. Lu bayangin orang mau berantem joget-joget dulu kan gak masuk akal gitu. Walaupun ya tahu ini film musikal dan terserah fiksi kan. Fiksi. Cuman kayak jadinya agak gimana aja gitu, orang mau ngeroyokin orang, ada adegan joget-joget ngedance dulu. Terus tiba-tiba ngeroyokin orang. Kayak enggak aja gitu buat gue. Kayak ini kayak petualangan Sherina tuh kayak gitu. Kalau petualangan Sherina gue masih bisa memaklumi lah. Memaklumi. Ngeblend, cuman ini kayak mau ngegebugin orang nih. Ibaratnya lu mau ngeroyokin orang nih rame-rame. Lu joget-joget dulu gitu baru lu ngebugin orang. Nyanyi. Iya, kayak enggak aja buat gua. Gak tahu di yang lain kena atau enggak tahu. Itu sih paling. Gimana? Coba menurut Anda? Terus film ini cocok bagi kalau kelemahannya ini film ini nggak cocok bagi teman-teman yang nontonnya sendiri atau sama teman. Kalau saran saya sih nontonnya sama pasangan gitu. Karena ngenanya karena ada momen-momen di mana scene di mana film itu ngena buat orang-orang yang punya pasangan. Tuh. Apalagi emang lagi PDKT yang lagi berbau segala macam itu scene itu pasti ngena banget. Gitu. Kayak tadi lu bilang kan kelebihannya bikin kita jadi salting dan lain-lain itu kan. Tapi memang karena saya masih sendiri, jadi ada beberapa momen yang miss gitu. Mungkin cocok bagi teman-teman yang lagi PDKT atau yang baru pacaran gitu. Benar sih, cocok guys, benar cocok. Kalau bagi buat saya emang nggak cocok karena tadi kita nonton juga banyak yang seperti itu ya. Betul. Walaupun sebenarnya yang bawa teman juga banyak kok. Kayak bersirkel gitu tadi cewek-cewek bertemanan itu. Cuman emang benar lebih cocok. Betul. Terus kalau scene ada beberapa scene yang emang lumayan gak make sense, kayak misalkan tadi lagi main pemain basket atau pemain cheerleader ya itu. Pakai kacamata. Kan itu kan sebenarnya detail kecil aja, cuman ngeganggu gitu ya. Jadi kayak siapa yang main basket pakai kacamata? Ada, tapi kayak enggak safety aja gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kekurangan sih itu aja ya. Paling bener yang tadi kata Ova, terlalu ada bagian musikal yang tidak perlu. Yang miss lah. Yang miss ada yang gapnya terlalu cepat gitu. Bukan berarti eksekusinya jelek, cuman miss aja gitu. Kayak seharusnya partnya nggak dibikin musikal gitu. Penempatannya itu masih lumayan inilah. Perhatian lagi. Tapi overall bagus sih filmnya ya. Sama gue tadi lupa bilang kekurangannya tadi satu lagi adalah, aduh kok gue jadi lupa lagi. Dari sini lu ngomongin dulu overall tadi apa? Overall bagus ya filmnya ya. Bagus filmnya bagus. Oke lah gitu. Ini gue mau bilang kekurangan yang lainnya adalah satu lagi adalah apa? Kan ini film remake ya. Maksudnya oke gue tau lah remake. Jadi ya harus paham juga kalau ceritanya ya akan sama dan formula yang ditampilkan juga akan sama. Cuman gue ngerasa mereka tidak mencoba untuk menghadirkan kebaruan yang gimana banget gitu. Gue ngerasa di beberapa part, di beberapa titik
mereka nih cuman kayak terjebak aja gitu dengan cara di masa lalu di film originalnya, Ya. membuat penontonnya merasakan apa yang dirasakan tanpa mencoba menghadirkan kebaruan yang benar-benar baru gitu. Kayak mereka tuh ragu-ragu dan takut untuk mencoba menghadirkan kebaruan itu. Ya. Makanya di beberapa part kebaruannya cuma dikit doang. Kayak udah ini spoiler tapi harus disebut nih, susah kalau gak disebut. Misalnya pas si Rangga sama Cinta jalan ke Kuitang nih, ke toko buku. Itu kan harusnya kalau di film original si Cintanya harusnya datang nonton konser musik kan, bukan festival film. Ya. Kalau tadi tuh diubah, mereka si geng Cintanya nonton film. Ya. Terus yang lainnya adalah ada satu lagi tapi tadi gue lupa apa ya. Bandara bukan? Bandara, iya. Tapi itu yang gue inget sih. Ya intinya ada beberapa part di mana mereka mencoba menghadirkan kebaruan. Cuman kayak mereka tuh ragu-ragu bahwa kebaruan itu bisa bikin filmnya tetap bagus. Padahal menurut gue sendiri ya, kebaruan itu perlu gitu. Ya. Soalnya tadi gue ngerasa kayak di beberapa momen-momen ikonik yang udah terjadi di film originalnya dicoba remake lagi di film ini, itu bagus. Itu mengingatkan kita akan nostalgia dengan masa lalu film originalnya. Cuman gue ngerasa jadi kayak ini mah gini-gini lagi aja gitu, itu aja. Nggak ada kebaruan baru yang coba mereka perlihatkan. Kalaupun ada jadinya ya udah sebatas kebaruan-kebaruan detail-detail kecil aja. Yang seharusnya padahal sebenarnya mereka bisa kok menghadirkan kebaruan-kebaruan yang seharusnya bisa jadi inovasi dan pembeda juga sama film originalnya. Ya, betul. Ibaratnya gak plek-ketiplek banget. Oh ini tadi satu lagi hal yang mereka tampilin baru itu adalah ketika si Rangga sama Cinta jalan untuk kedua kalinya. Ya. Kalau di film originalnya dulu, Rangga sama Cinta jalan malam-malam tuh yang si Cintanya ngebohong ke geng Cintanya. Ya. Kalau dia gak enak badan, itu kan mereka jalannya kayak ke sebuah klub bar, nggak klub juga sih, kayak live, tempat cafe live musik gitulah. Ya. Dimana di situ ada scene ikonik yang dulu Dian Sastro sebagai Cinta membaca puisinya Rangga kan. Nah kalau di film ini, film baru ini, si Rangga ngajak Cintanya ke apa sih tadi, studio musik gitu ya? Toko musik. Toko musik, dan mereka cuma nyanyi berdua doang di situ. Nah kebaruan yang mereka coba hadirkan cuma dua itu yang gue tangkap, sisanya nggak ada gitu. Sisanya mereka hanya mengulang kejayaan masa lampau lah dalam tanda kutip. Ya. Itu sih menurut gua kekurangan yang lainnya itu. Mungkin salah satu kelemahannya meremake sebuah film itu adalah itu sih ya. Akan film yang penikmat film remake itu kan pasti akan kebelah menjadi dua nggak sih? Benar. Orang-orang yang memang menikmati konsep yang lama sama orang-orang yang pengen konsep yang baru gitu. Betul sekali. Nah, mungkin yang dilakukan oleh film ini gitu ya adalah mereka ingin main aman rasanya gitu nggak sih? Bener. Tidak ingin mengecewakan. Merasa seperti itu jadinya setelah beres nonton tuh gue ngerasa kayak gitu. Ya mereka ingin tetap memuaskan gitu penonton lama, tapi di saat yang bersamaan ya mereka juga pengen sesuatu yang baru. Wah, hasil mereka saat eksekusi malah jadi main aman gitu kan. Benar. Tapi maksud gue yang jadi problem lainnya adalah marketing mereka terhadap film ini tuh mencoba untuk menyasar ke penonton baru. Ya, Gen Z dalam hal ini ya. Sedangkan mereka tidak mencoba menghadirkan kebaruan. Mungkin iya menyasar ke penonton baru tuh biar Gen Z tahu gimana sih dulu magis film Ada Apa Dengan Cinta tuh kayak gimana, mungkin iya. Cuman gue ngerasa emang itu aja sih. Gue ngerasa tetap perlu ada kebaruan aja yang coba dihadirkan. Cuman di film ini mereka bener kata Jody tadi main aman gitu. Walaupun pada akhirnya hasil filmnya sama sekali gak jelek ya, bener ya. Iya, betul. Ini tetap film bagus kok, maksudnya film yang layak untuk ditonton. Kalau jelek mah gak bakal nyampe festival di Korea kemarin ini. Nah itu. Iya. Kayak gitu sebenarnya. Ya. Ya menurut lu ada lagi gak kelebihan kekurangannya lagi? Oh, overall bagus ya. Kalau disuruh rating. Biar kayak sinetfil 0 sampai 5 aja, jangan 1 sampai 100 ya. Oke. 4. Atau mungkin bisa koma-koma enggak sih? 0 sampai 10, 0 sampai 10 deh. Ya udah, bisa koma. Bisa. 7,5. Oke. Gue 7. Tipis-tipis ya, enggak terlalu jauh lah ya. Setengahnya gue masih agak keganggu sama yang kekurangan tadi gue bilang lah. Ya. Personal soalnya buat gue. Kayak ibaratnya seorang soalnya gue ya gitulah intinya. Ya begitulah. Kekurangan yang gue rasakan sebenarnya personal aja. Ya. Mungkin di orang lain tidak terasa seperti itu, cuma bagi gue itu kekurangan yang tadi gue udah jelasin. Tapi overall ini film bagus lah ya. Film bagus. Recommended buat ditonton bagi teman-teman yang lagi PDKT gitu ya. Atau mungkin baru pacaran, ini cocok banget buat ditonton ya. Mungkin bisa semakin mendekatkan Betul. antara dua pasangannya gitu.
sama visual sih filmnya. Visualnya ya. bagus. Itu lupa kita mention. Iya. Tapi visualnya memanjakan Visualnya mata bagus. banget. Ya, transisi dari lighting biasa ke lighting yang jadi warna itu. Bener. Itu bagus. Itu smooth dan bagus gitu. Bener. Eksekusinya gimana? Itu editing nggak ya? Apa? Iya. Nggak mungkin AI sih kalau gitu. Iya. Intinya visualnya oke lah. Gitu kan Oke banget bagus. visualnya. Balik lagi bener kata Jody tadi, ini film yang cocok lah buat kalangan remaja ataupun ya bisa juga sih orang-orang mungkin orang-orang yang udah dulu mengalami nonton film originalnya sekarang udah tua mungkin udah punya keluarga mau mencoba nonton film ini itu bisa banget cocok. Bisa banget cocok. Coba mengenalkannya mungkin ke anaknya. Karena film ini ramah keluarga ya. Bener. Ya Keluarga. cocok itu kayak kalau lu mau mengulang lagi nostalgia masa lalu gitu cocok. Ya intinya kita rekomendasi lah ya buat kembalikan ini. Rekomendasi luar biasa. Best. Masuk top 10 tahun ini enggak ya? Kalau film Indonesia mungkin iya, tapi kalau digabungin sama Barat belum tahu sih. Tahu. Ya itu. Oke. Nah, overall bagus ya, ya. bagus. Terus kita saranin coba cepet-cepet deh nonton karena jumlah penontonnya kayaknya masih dikit ya. Ya. Takutnya aja nih. Betul. Tiba-tiba layarnya turun atau gimana kan. Ya. Padahal ini film bagus gitu. Jangan sampai kayak kasus sebelumnya kan ya. Seperti Ting Ning nih kita main aja. Ting Ning tuh film bagus, cuman sayang aja hype-nya kurang dan kalah juga sama saingan film lain. Ya. Jadinya turun layarnya cepat gitu. Ya. Menyayangkan aja kadang gitu kalau ada film bagus turun layar cepat tuh suka sayang aja. Makanya dalam rangka ini kita ya ibaratnya kita juga promosi film ini lah ya. Ya, betul. Walaupun kita tidak dibayar. Ya, mudah-mudahan sih. Amin. Tapi maksudnya setidaknya kalau ada film bagus cobalah ditonton karena menurut kita ini film bagus. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja. Mantap. Jadi mungkin episode kali ini seperti itu dulu guys. Ya guys. Setelah saya 3 mingguan tidak upload, akhirnya upload lagi dan kali ini kolaborasi sama dia. Ya, bintang terima kasih tamu. Opa, jangan kapok ya. Aman. Kapan bahas bola lagi nanti? Boleh. Nanti kita kawan-kawan bahas bola lagi nih. Kebetulan gue lagi pakai jersey MU juga. Matahari terbit ya ini sekarang ya. Oh iya, MU habis menang soalnya. Nanti mungkin di episode selanjutnya kalian bakal lebih sering lihat juga gue sama bintang tamu karena emang gue lagi coba untuk gak sendirian aja lah mencoba menghadirkan orang-orang nantinya. Oke. Tapi bukan cuma bahas film ya. Betul. Balik lagi nih podcastnya nanti bisa bahas apapun lah. Oke. Karena namanya Satya Sinia. Iya. Bukan Satya apa? Satya apa? Satya penikmat film. Iya, bukan. Satya Sinia. Ini general aja. Cuman emang gue demen film gitu. Kita sama-sama demen film. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ya, dengan bintang tamu lainnya. Oke. Bye-bye.